Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Semeton CNS dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama aku Destimala Ayunita dalam CNS episode 166. Nah, di sini tema kita yaitu suara masyarakat Gili akibat krisisnya air bersih. Oke, sebelum itu di samping saya sudah ada narasumber yang sangat kece. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya, karena kalian pasti nggak kenal kan? Silakan. Di sini saya sendiri dengan Muhammad Faizir, biasa dipanggil Izir. Kebetulan saya juga memang asli sana, gitu. Jadi asli Gili Indah, tepatnya di Gili Meno. Gitu. Kebetulan juga posisi saya di sini kebetulan mahasiswa dan menjadi ketua paguyuban keluarga mahasiswa hukum Lombok Utara, Universitas Mataram. Oke, berarti narasumber kita ini adalah seorang pemuda asli Gili ya? Ya, benar. Dan seorang mahasiswa hukum. Ya, benar. Semester berapa tuh kalau boleh tahu? Baru semester 6. Oh, baru semester 6. Berarti akan KKN nih, guys. Ya. Udah ada belum tempat KKN-nya udah keluar? Udah di mana tuh? Itu kita dibuang sama dibuang. apa namanya? Penderam gitu ke daerah Sumbawa gitu. Tepatnya di Desa Sekongkang. Yang bawah gitu ya. Ya, semoga lancar ya KKN-nya. Amin. Oke. Nah, sekarang kan kita akan membahas tentang Gili nih. Seperti yang kita tahu, Gili itu adalah salah satu tempat yang terkenal dengan keindahannya yang berada di Pulau Lombok. Nah, di sana itu ternyata ada masalah krisis air bersih. Boleh nggak dijelasin? Kok bisa sih krisis air bersih di sana? Awal mulanya bagaimana? Ya. Jadi memang persoalan tentang air bersih ini memang sejak awal. Jadi sudah lama lah pembahasan tentang air bersih menjadi polemik di Gili. Terutama itu ada di Desa Gili Indah. Nah, tepatnya di Gili Meno. Karena memang di Gili Meno ini air bersih itu penyediaannya tidak ada awalnya. Nah, makanya di sana ada yang namanya PT BAL. Nah, penyedia air bersih di Gili Meno ini. Nah, dan di Gili Meno juga itu hanya ada air asin kalau kita ke sana. Nah, bahkan orang mau berkunjung mau bertanya tentang di mana air bersih, ya penyedianya hanya PT BAL ini di sana gitu. Dan mengapa terjadinya krisisnya air bersih sekarang, yaitu sebagai patokan orang lah di sana untuk mendapatkan air bersih di Gili Meno itu, yaitu tentu untuk bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari itu. Awal mulanya terjadinya krisis air bersih ini memang ada konflik. Jadi di Gili itu ada 2 PT yang masuk, yaitu ada namanya PT TCN dan PT BAL ini, yaitu PT swasta di sini. Nah, kedua PT ini memiliki konflik hukum yang sekarang itu ya memiliki permasalahan bisnis lah kalau kita bisa bilang. Nah, dan di samping itu dari 2 PT ini memiliki konflik, saling laporkan apalah dari informasi beberapa media, dan yang jadi korban di sini masyarakat sekarang. Karena memang Gili itu kalau untuk mendapatkan air bersih itu memang minim. Bahkan tidak ada karena pulau gitu kan. Ya bisa kita lihat di beberapa pulau kan memang airnya tidak ada yang air tawar maupun air manis kan, tapi di sana memang air asin, bahkan tidak asin lagi tapi pahit di sana. Nah, jadi ada konflik dari kedua PT itu, akhirnya masyarakat yang menjadi korban saat ini. Nah, saat ini ketika krisisnya air bersih ini, masyarakat ingin mencari solusi bagaimana adanya air itu loh gitu. Nah, dari itu makanya saya pribadi sebagai pemuda asli sana maka ingin menyuarakan hal-hal ini. Bahkan kemarin kita sudah mengadakan aksi juga ke DPR dan Bupati Lombok Utara untuk menuntut bagaimana sih ada solusi untuk mengadakan air bersih ini terhadap masyarakat. Gitu kira-kira. Iya, memang karena air ini kan kebutuhan vital masyarakat ya. Jadi sangat penting untuk masyarakat. Oke, nah bagaimana apa yang Anda rasakan dari dampak krisis air bersih ini? Dampak langsungnya yang Anda rasakan tuh apa?
jelas sekali kalau tentang dampak nih. Ibaratnya begini, kita pergi ke suatu tempat, nah, tidak membawa air saja nih. Misalnya naik atau jalan-jalan, pasti kita bawa air. Sejam atau 2 jam pasti pengen minum tuh. Betul. Nah, apalagi dampak dari ketiadaan air di Gili ini udah masuk minggu ketiga tidak ada airnya. Tentu dampaknya sangat besar. Terutama kita prihatin yang biasanya anak-anak sekolah, yang biasanya ada air bersih mandi dengan air fresh water gitu. Tapi sekarang prihatinnya kita, mereka mau pergi sekolah, mau pergi anak-anak TK, anak-anak SD pergi sekolah mau mandi itu dengan air asin. Bayangkan di mana kita, misalnya kita sebagai orang tua itu melihat anak kita sendiri itu mandi dengan air asin. Kita mandi pantai aja udah sebentar udah perih kan, apalagi mereka yang memang kebutuhan sehari-harinya kayak cuci piring, nyuci, itu memang butuh air itu. Benar-benar. Nah, jadi bukan hanya manusia saja yang butuhkan air, hewan bukan butuh, sapi, kucing dan segala hal, burung pun butuh air, dan orang mati pun butuh air di sini. Apalagi kita orang yang hidup kan. Nah, itu secara logikanya seperti itu. Makanya harapan kita ke depan untuk pemerintah setempat bagaimana mengadakan solusi untuk pengadaan air. Entah itu siapapun penyedianya, kita nggak mau tahu dari masyarakat. Yang penting ada airnya. Karena dampaknya selama 3 minggu ini itu kan di Gili ini perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai keluh kesahnya sangat besar gitu. Bahkan ada tamu yang sudah booking berapa kamar apa itu sudah cancel semua. Nah, jadi kan apalagi masyarakat yang memang penduduk di sana pasti merasakan benar gitu. Yang biasanya berpuluh-puluh tahun menggunakan air bersih yang disediakan oleh PT BAL ini, mandi dengan air fresh water, nyucinya dengan air bersih. Tapi sekarang tiba-tiba dengan kondisi ditutupnya air PT BAL ini, maka masyarakat itu tidak ada jalan lain untuk menggunakan air payau itu gitu. Oke. Jadi kan ini krisis air bersih ini sudah terjadi selama 3 minggu. 3 minggu. Lalu masyarakat di Gili itu sekarang sehari-harinya menggunakan air apa? Air payau itu. Nah, jadi ini saya sempat seminggu yang lalu pulang karena saya bolak-balik. Tetap bolak-balik ke Gili. Itu saya benar-benar merasakan. Nah, itu saya tanya ke beberapa warga, pemuda di sana, pengusaha, karena di sana itu penyedianya air bersih hanya PT BAL ini hanya bisa mengambil alternatif membeli galon. Jadi setiap ibu rumah tangga apa untuk nyuci piring, nyuci baju, bahkan untuk bilas dari mandi air asin itu mereka pakai air galon. Bahkan ada yang beli itu sampai 60 sampai 100 galon per hari. Bayangkan. Itu kan ada galon yang isi ulang. Nah, itu harganya kalau di sana 10 atau 15 ribu lah harganya di sana. Tapi bayangkan pengeluaran kita itu sampai sebegitunya. Setiap yang biasanya kita mengeluarkan per bulan untuk air, tapi sekarang per hari itu 60 galon kali berapa 15 ribu atau 10 ribu di sana. Jadi pengeluaran yang biasanya sudah termanage, tapi sekarang ini dampaknya sangat besar gara-gara ketiadaan air ini, krisis air ini gitu. Oke, seperti kita tahu juga Gili itu kan adalah salah satu sektor pariwisata benar, yang menjadi kawasan strategis provinsi. Benar. Lalu apa saja kesulitan masyarakat di sana semenjak tidak ada air ini? Tentu, khususnya para pelaku usaha. Ya, tentu tentang kesulitan air ini, paling ini air bersih kan, bahan pokok kita lah bisa kita bilang. Kalau dari kalangan pengusaha maupun masyarakat itu keluh kesahnya sama semua. Bagaimana air itu ada gitu. Nah, dan di sana juga para pengusaha itu kesulitan bagaimana cara mengkoordinir kayak tamu yang komplain ini kan. Memang di bookingan itu booking.com apa dan segala hal Agoda itu
tertera di sana memang fresh water bla 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 dan lainnya, tapi ketika sampai lokasi mereka Air, protes. minim air, bahkan dari pihak perusahaan itu menjelaskan ke tamu mereka Hanya bisa minta maaf. hanya bisa I'm sorry, tapi kan ini demi nama wisata itu. Karena Gili ini bukan hanya wisata tingkat provinsi atau NTB saja, tetapi malah ini mendunia gitu. Nah, jadi apa kita bisa bilang, kita ungkapkanlah di media itu bahwa kondisi Gili sekarang ini tidak baik-baik saja kalau masalah air gitu. Oke. Menurut Anda apa sih sebenarnya penyebab utama dari krisis air ini? Ya, sedikit saya jelaskan. Memang saya mengikuti beberapa informasi karena memang saya paham dengan apa akibat dari penutupan air ini. Nah, jadi awal mulanya dua PT ini, ada PT BAL dan PT TCN. Awalnya TCN ini namanya JNE di sini, tapi sekarang dinamakan JNE. Namanya TCN gitu. Nah, jadi konflik dua ini memang berdampak ke masyarakat, dan yang menjadi korban itu masyarakat gitu. Dan penutupan airnya tidak hanya sekali dan beberapa kali terjadi. Jadi masyarakat juga merasa dimainkan gitu. Jadi kita prihatin juga gitu dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, ini kan tadi Masnya sendiri bilang kalau hal ini sudah terjadi beberapa kali. Lalu solusi apa yang sudah dilakukan sebelum terjadi yang hari ini? Nah, jadi terkait solusi itu beberapa kali solusi yang diminta kepada pemerintah, khususnya karena seperti wakil rakyat kita, bupati kita di sini, bagaimana solusi masyarakat itu dan Pulau Gili Indah itu tentang air ini tidak ada masalah seperti ini. Awalnya itu dari pemerintah itu minta kerjasama awalnya, tapi saya tidak terlalu bagaimana paham dengan antar pemerintah dengan perusahaan itu. Tapi intinya solusinya bagaimana masyarakat itu butuh air itu, entah penyedianya itu dari pemerintahkah, dari swastakah, antara pemerintah itu bekerja sama dengan swasta itu. Tapi intinya masyarakat itu bagaimana butuh air itu. Ya, berarti yang kemarin itu tetap dibuka PT-nya, tapi belum ada kejelasan gitu. Jadi kepastian dari PT ini belum ada gitu. Karena jadi kalau masyarakat ditanya terkait itu tidak paham. Yang lebih paham kan pemerintah di sini. Bagaimana memberikan solusi untuk masyarakat itu terkait prosedur bagaimana pengadaan air itu kan yang lebih paham pemerintah di sini. Lalu Anda ini sebagai pemuda asli sana dan orang yang merasakan langsung dampak dari krisis ini, apa solusi yang Anda inginkan? Yang pertama, solusi ini tentu kita minta kepada pemerintah langsung. Bagaimana secepatnya air itu diadakan seperti biasanya dalam jangka panjang. Jadi tidak ada kata ini sementara dulu jangka waktunya, tapi bagaimana pemerintah itu dari pemerintah daerah itu memberikan solusi air itu ada entah itu PDAM yang menyalurkan, entah dari PT swasta yang menyalurkan, atau mereka bekerja sama dari pemerintah dan PT swasta. Ini kita tidak mau tahu, tapi harapan kita itu bisa dari pemerintah itu bisa memberikan solusi secepatnya. Dan yang kedua itu harapan saya terkait dengan pengadaan air ini, itu masyarakat itu jangan sampai menjadi korban di sini. Karena bisa dibilang pendapatan pajak terbesar itu dari Gili, penyumbang pajak terbesar KL itu dari Gili itu sendiri. Nah, jadi itu yang harus benar-benar hati nurani pemerintah itu harus benar-benar dibuka, karena ini fakta gitu. Benar-benar. Lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Gili terkait hal ini? Terkait dengan upaya itu beberapa kali memang dari pihak desa sudah bersurat ke pemerintah daerah dan audiensi terkait ini, dan juga kita kemarin dari
keluarga mahasiswa hukum Lombok Utara itu sempat turun langsung ke lokasi, itu survei langsung bagaimana keadaan masyarakat di sana. Nah, dan juga kemarin tanggal 3 kemarin itu hari Senin itu masyarakat itu melakukan aksi pada DPR dan Bupati itu menuntut beberapa tuntutan, yaitu pertama itu memutus kerjasama dengan PT TCN karena sudah merusak lingkungan itu sendiri, dan bagaimana pengadaan air itu secepatnya dibuka. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kemarin upaya-upaya juga dari mahasiswa juga berita ini mungkin sudah menyebar sampai nasional. Bahkan TV One dan Kompas TV sudah meliput terkait dengan permasalahan air ini gitu. Jadi melihat hal-hal seperti itu juga kita sebagai manusia di sini memiliki hati nurani yang benar-benar harus kita, nilai sosial kita harus ada. Maka terutama pemerintah ini harus benar-benar prihatin dengan hal ini. Itu harapan kita bersama. Harus menjadi hal yang cepat ditangani. Benar, gitu kan? harus Karena cepat air tanggap. ini memang sangat vital Dimanapun, kebutuhan. entah itu di pelosok kecil, entah di dalam lubang semut pun itu butuh air. Apalagi kita sebagai manusia, memang kesehariannya memang tanpa air itu susah gitu. Jadi yang saya sampaikan terakhir di sini itu bagaimana dari pihak pemerintah terutama di sini agar segera memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Jadi jangan sampai hanya iming-iming saja atau membuat suatu statement di sini, tapi bagaimana solusi air itu ada untuk masyarakat. Oke Mas, nah tadi kan kita sudah berbicara tentang krisis air ini, memang sangat memprihatinkan ya. Dan kami juga harap pemerintah atau siapapun bisa bekerja sama untuk mencari solusi terhadap krisisnya air ini. Nah, kita mungkin beralih topik nih sedikit. Ya, siap-siap. Untuk narkotika di sana peredarannya seperti apa? Kondisi masyarakat sana tentang narkotika itu bagaimana? Terutama saya sebagai pemuda di sana merasakan bahwa generasi ini mulai dari tingkat tahun ke tahun itu ada pengurangan peningkatan dari pemuda, karena yang paling dominan target dari narkoba ini atau narkotika itu adalah pemuda. Bahkan dari beberapa informasi, mengikuti informasi yang ada, pemuda Gili itu bahkan anak SD itu sudah menggunakan di sana. Jadi bagaimana solusi dari beberapa aparat itu sudah turun lapangan langsung gitu, karena memang di Gili ini daerah wisata dan daerah bebas, bisa dibilang bebas juga ya, seperti itu gitu kan. Nah, jadi narkotika itu memang di sana tempatnya, bisa kita bilang tempatnya sudah gitu, karena banyak pemuda yang udah hilang masa sehatnya gitu gara-gara itu gitu. Kira-kira dari mana sih narkoba itu bisa masuk ke Gili itu? Nah, terkait dengan dari mana masuknya, mungkin itu dari aparat kepolisian atau yang lebih paham terkait ini, mungkin bisa kita bilang penyedia jasa dari narkotika ini memang sudah ada tersedia dan orangnya mungkin ya gitu. Kalau kita bicara terkait dari mana sumber apanya, tentu kita tidak terlalu bisa membuka terkait itu, karena juga kita mendapatkan informasi dan kondisi di tempat langsung. Memang yang kita tahu, pemuda-pemuda di sana itu yang awalnya tahun ke tahun itu kita tahu bagaimana aktivitasnya sebelumnya, tetapi dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Karena kalau orang memakai sabu-sabu, narkotika dan sejenisnya itu kelihatan gitu. Jadi dari pembawaannya, karakter fisiknya kelihatan gitu. Bahkan dari Gili Terangan, Gili Air, Gili Meno itu yang kita resahkan, dari anak SD itu sudah menjadi target di sana.
Memang ya, narkotika ini tidak mengenal umur. Nah, itu yang kita susahnya gitu. Jadi harapan kita juga sebagai pemuda yang masih sehat akalnya di sini, bagaimana solusi dari pemberantasan narkoba ini di daerah Gili itu. Karena sangat penting sekali demi generasi masa depan itu gitu. Karena kalau bukan pemuda di sana, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi gitu. Nah, Mas, kira-kira solusi dari Masnya sendiri nih untuk para pemuda, apa yang bisa dilakukan oleh pemuda agar tidak terjerumus oleh menggunakan narkoba ini? Ya. Apa kegiatan yang bisa untuk menyibukkan dirinya gitu? Ya, terkait dengan kegiatan itu Salah satunya advokasi. Salah satu juga mungkin dari kalangan mahasiswa atau pemuda di sana mengadakan penyuluhan terkait narkoba atau sosialisasi atau apalah bentuknya dari masyarakat atau dari tokoh desa terkait dengan bagaimana pemberantasan narkoba ini. Karena sudah memang benar memperhatinkan di sana. Nah, sudah tidak ada air dan pemudanya dirusak oleh narkoba kan. Double kill. Kan semakin sakit lagi gitu anunya gitu. Memangnya harus menjadi trendsetter ya. Benar. Apa nih komitmen yang Mas bisa sampaikan untuk memberantas narkoba ini? Komitmen saya sebagai pemuda juga di sana, bagaimana memberantas narkoba itu di sana, narkotika dan sejenisnya lah di sana, itu ya seperti yang saya bilang tadi, kita dari pemuda maupun gerakan desa itu mengadakan penyuluhan maupun sosialisasi tentang narkoba, pencegahannya bagaimana. Kalau bisa itu langsung BNN turun dengan terkait dengan permasalahan ini, karena memang ini sangat memperhatikan untuk generasi masa depan gitu. Ya, dan untuk generasi yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, jangan takut ke BNN karena di BNN juga ada rehabilitasi dan identitas kalian itu dirahasiakan oleh BNN. Jadi nggak usah takut teman-teman. Silakan langsung ke BNN. Di sini sudah ada BNN NTB yang siap membantu kalian. Oke? Dan jangan yang belum memakai dan jangan sampai memakai karena seperti tadi udah pusing nggak ada air, nanti pusing lagi karena narkoba kan susah tuh. Nah, dan harapan kita untuk tema yang tadi, semoga siapapun pemerintah terketuk hatinya untuk cepat memberikan solusi. Itu doa kita doa kita bersama. Tidak hanya pemerintah, siapapun bisa bekerja sama, PT swasta atau masyarakat siapapun itu. Kita cari solusinya sama-sama, tapi kita minta pemerintah karena memang pemerintah kan yang kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Destimala Ayunita pamit undur diri. Ya, saya dengan Muhammad Faizir pamit undur diri juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Subscribe.